Halo, berjumpa lagi dengan saya Mas Nuna. Di sini saya akan memberikan materi tentang kolase, di mana materi ini masuk ke dalam mata kuliah ilustrasi digital. Nah, apa itu kolase? Kolase itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah sebuah teknik di mana sebuah karya dihasilkan dengan menempel berbagai visual, bisa gambar, bisa foto, bisa teks ya, dalam sebuah bidang gambar ya, kayak seperti kanvas, kertas, atau misalnya di bidang sebuah bidang gambar yang ada di software grafis misalnya Photoshop, terus kemudian Adobe Illustrator dan lainnya. Kolase erat kaitannya dengan gerakan seni modern, yaitu ada kubisme, dadaisme, dan surrealisme. Kubisme merupakan salah satu seni rupa yang mempunyai sudut pandang dari suatu objek yang ada di dalam satu gambar, sehingga akan menghasilkan gambar yang seolah-olah terpisah atau terfragmentasi. Ya, fragmentasi yang ada di dalam aliran kubisme akan membentuk suatu geometris seperti kubus, segitiga, silinder, lingkaran, dan sebagainya. Jadi aliran kubisme tidak harus berbentuk kubus ya, namun juga bisa berbentuk geometris. Kemudian untuk pengertian kubisme adalah dadaisme ya sekarang. Pengertian dadaisme adalah gerakan anti kemapanan dalam dunia seni yang lahir di daerah netral seperti Swiss saat Perang Dunia Pertama. Gerakan ini mencoba melawan nilai keindahan dari seni tradisional yang identik dengan kelompok borjuis yang dianggap sebagai kelompok paling bertanggung jawab atas terjadinya Perang Dunia. Kalau menurut Hans Richter, seorang seniman, dadaisme bukanlah seni ya, melainkan sebuah anti seni yang melawan dan anti kekerasan dan peperangan. Kemudian untuk surrealisme adalah aliran seni yang menampilkan gambar objek yang nyata ya dalam kondisi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata ini. Sehingga aliran surrealisme memiliki citra seperti dalam keadaan mimpi. Ya, jadi surrealisme itu gambarnya itu nyata, tapi susunan gambarnya itu seperti yang tidak mungkin ada di dunia nyata, seperti ada di dalam dunia mimpi. Surrealisme adalah sebuah aliran yang menyajikan kontradiksi antara mimpi dan realita, kemudian menjadikannya nyata ke dalam sebuah gambar yang menampilkan objek-objek nyata dalam kondisi yang tidak akan mungkin terjadi di dunia nyata. Hal tersebut seperti di dalam mimpi atau alam bawah sadar kita. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kubisme, yaitu kalau yang di sebelah kanan adalah contoh kolase aliran kubisme ya. Ciri-cirinya adalah yang pertama hanya menggunakan benda geometris, biasanya tidak mengindahkan bentuk asli dari subjek yang ada di alam nyata ya. Bentuknya adalah susunan geometri, misalnya kotak, segitiga, atau kerucut dan lain sebagainya. Terus kemudian yang kedua, terlihat rata atau ngeflat ya, dan minim kedalaman. Ya, bagian yang ada di subjek dipecah dan disusun lagi agar terlihat menjadi dua dimensi dan berbentuk abstrak ya. Hal itu untuk menghilangkan ilusi kedalaman dari gambar itu sendiri. Yang ketiga, menggunakan beberapa perspektif pada poin ini ya. Misalnya subjek yang sama juga dapat terlihat dari berbagai sudut secara bersamaan. Contohnya ya, sebuah cangkir yang dipecah menjadi dua bagian ya, di mana bagian kiri akan menampilkan cangkir yang terlihat atau dilihat dari bagian samping. Sedangkan bagian kanan akan melukiskan cangkir dari bagian atas. Terus kemudian ciri yang keempat adalah terdiri dari banyak fragmen. Aliran kubisme ini sering disebut sebagai kumpulan kaca pecah ya oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Ketika melihat lukisan yang berasal dari aliran kubisme ini, perlu mengumpulkan kepingan-kepingan dari gambarnya ya. Lalu lukisan atau gambar dapat dilihat secara keseluruhan untuk memahami maknanya. Kemudian ciri-ciri dadaisme adalah yang pertama imajinatif dan terlihat seperti omong kosong ya, kayak nggak mungkin gitu.
Hampir semua yang diciptakan selama gerakan Dadaisme tidak masuk akal, paradoks dan bertentangan dengan harmoni. Yang kedua, mengandung imaji yang cenderung tidak indah ya, kotor dan provokatif. Yang ketiga adalah kebebasan artistik, sama seperti abstrak ya. Dadaisme sangat menjunjung tinggi kebebasan artistik sang senimannya. Yang keempat adalah sebuah reaksi emosional, karena pada dasarnya Dadaisme itu adalah reaksi seniman terhadap perang ya. Bisa terlihat jika karya Dadaisme cenderung menampilkan sisi emosional. Kemudian yang kelima, irasionalisme seperti tidak masuk akal gambarnya. Terus kemudian yang keenam adalah sebuah hasil karya dari spontanitas. Spontanitas itu tentunya dari orang senimannya ya. Terus kemudian yang ketujuh, menyampaikan seruan anti perang melalui komedi yang satir. Yang kedelapan, menggunakan objek-objek ready-made ya sebagai objeknya. Ready-made itu penggunaan barang-barang jadi untuk menjadi sebuah karya seni baru, seperti benda-benda yang biasa ada di kehidupan kita sehari-hari. Misalnya baju ya, terus kemudian jepit rambut, terus kemudian kursi, meja kayak gitu ya. Itu kan benda-benda yang biasa ada di sekitar lingkungan kita. Terus kemudian ciri-ciri surrealisme adalah yang pertama menyajikan gambar objek nyata dalam kondisi tidak nyata ya. Yang kedua, pencitraan seperti di dalam sebuah mimpi. Yang ketiga, memiliki kontras yang tinggi ya, artinya ada wujud besar yang berdampingan dengan wujud kecil, misalnya seperti itu. Atau ada warna yang warna kuning ya, warna kuning itu kan cenderung dengan warna yang cerah ya, itu berdampingan dengan warna merah marun misalnya seperti itu kan warna-warna yang kontras. Terus kemudian yang keempat yaitu memainkan sebuah imaji yang ada di dalam mimpi ya dengan yang ada di dunia nyata. Yang kelima yaitu terkesan seperti fantasi namun tetap berpegangan pada referensi yang ada di dunia nyata. Ya, itu tadi adalah ciri-ciri kolase dari aliran kubisme, dadaisme dan surrealisme. Ya. Terus kemudian tipe kolase itu ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu decoupage ya. Decoupage ini biasanya itu dimanfaatkan, kolase decoupage itu biasanya dimanfaatkan untuk benda-benda merchandise ya. Seperti yang ada di contoh slide ini ada tempat tisu ya. Jadi tempat tisu ini terbuat dari kayak seperti kayak rotan gitu ya, kayak rotan. Terus kemudian ditempel gambar bunga ya. Nah, yang mana gambar bunga itu terbuat dari tisu. Jadi bahan dari bunga itu adalah tisu. Terus kemudian prosesnya itu tisu itu di-print ya, di-print bentuk print-printannya nanti keluar gambarnya itu sesuai dengan desain kita. Jadi misalnya desain kita itu adalah bunga, ya terus kemudian bunga hasil desain kita atau hasil dari foto kita itu tadi di-print di atas bahan tisu ya, dan tisunya ini khusus untuk decoupage, bukan tisu yang biasa kita pakai untuk ngelap sisa makanan ya, berbeda. Kalau tisu yang biasa kita pakai itu nggak bisa ya kalau untuk di print, tintanya ini nanti bleber ya. Nah, namun untuk decoupage ini ada tisu khusus yang mana bahannya itu mirip dengan tisu yang biasa kita pakai. Tapi ini adalah tisu khusus. Itu nanti kalau tisu itu kalau dipakai ngeprint ya, printnya juga pakai printer yang biasa untuk ngeprint kertas A4 yang biasa kita pakai itu. Nah, itu tintanya bisa masuk ke tisu khusus decoupage. Terus kemudian tisu itu nanti digunting sesuai dengan bentuk desain kita, atau misalnya desainnya itu gambarnya adalah bunga ya. Jadi tisu itu digunting atau dipotong sesuai dengan bentuk bunga itu tadi. Terus kemudian tempat tisu itu tadi dilem ya, dilem pakai lem Raja Wali ya, dilem. Nah, terus kemudian itu nanti ditempel gitu ya. Terus kemudian ditempel. Nah, itu nanti akan dikuas ya. Terus kemudian dikuas supaya cat dari printer tadi itu nempel ke benda tempat tisu misalnya seperti itu ya. Kurang lebih prosesnya seperti itu kalau decoupage ya. Jadi decoupage ini biasanya kalau nggak tempat tisu terus telenan itu bisa di botol juga bisa ya. Terus kemudian yang kedua adalah tipe kolase wood collage ya.
Ya, jadi ini adalah kolase yang kedua ini terbuat dari tumpukan-tumpukan kayu ya, kayu-kayu kecil atau kayu itu bisa kita bentuk sendiri sesuai dengan konsep kita. Terus kemudian kayu-kayu itu ditempelkan ke bidang yang besar. Bidang besar itu bisa tembok, bisa backgroundnya juga bisa kayu dan apapun ya, sama seperti di Kupits tadi itu media tempelnya itu bebas. Yang penting kayu itu bisa nempel ke media itu gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah fotomontase. Fotomontase ini bisa dilakukan dengan teknik digital ya. Misalnya kalian biasa memakai Photoshop atau Adobe Illustrator itu bisa. Jadi fotomontase ini sesuai dengan software apa yang kita pakai. Jadi tekniknya ini bisa digital atau bisa manual. Misalnya kita menemukan gambar-gambar atau mencari gambar-gambar yang ada di majalah atau di koran, itu bisa digunting lalu ditempel di atas kertas seperti itu ya. Terus kemudian selanjutnya ini langkah pembuatan kolase ya. Yang pertama itu kita tentukan dulu temanya itu apa. Kita mau membuat gambar yang bertema apa. Misalnya gambar itu temanya adalah kembali ke sekolah misal gitu ya, atau kembali ke kampus gitu ya. Selama ini kan kita belum ke kampus karena WFH ya. Nah, sekarang kan sudah WFO, jadi kembali ke kampus misalnya temanya itu. Nah, kemudian setelah tema itu ketemu ya, terus kita menyusun nih kembali ke kampusnya itu seperti apa. Apakah kita itu mau membuat gambar yang suasana kelas yang sedang kuliah, ataukah membuat gambarnya itu tentang perjalanan saat berangkat menuju kampus yang macet ya. Jadi kembali ke kampus ini kan bisa di breakdown menjadi beberapa bentuk gambar ya, bisa suasana kelas, bisa suasana saat mengerjakan tugas, bisa suasana saat berangkat ke kampus yang keadaannya macet ya, macam-macam tergantung temanya apa. Setelah konteks itu sudah tersusun dan jelas ya kita mau menggambar apa, namun terus kemudian kita transfer ke dalam visual. Ya, visual-visual yang dibutuhkan untuk menggambarkan suasana kelas itu apa aja. Misalnya ada papan tulis ya. Nah, kita mencari gambar papan tulis ya, kita mencari gambar papan tulis terus kemudian ditempel gitu. Atau kita mencari gambar orang yang sedang menulis di bangku, terus kemudian kita potong sesuai bentuk objeknya, terus kemudian kita tempel ya, seperti itu prosesnya. Terus kemudian, nah itu tadi adalah materi tentang kolase dan proses pembuatan kolase ya. Terus untuk singkatnya langsung kita ke tugas ya. Apa yang harus kita kerjakan dalam 2 minggu ini ya. Yang pertama adalah tugasnya membuat ilustrasi ya menggunakan teknik kolase digital atau montase ya. Montase seperti ini tadi ya. Kalian nggak perlu bikin decouplage, kalian nggak perlu bikin wood collage, tapi langsung ditentukan saja foto montase ya, tekniknya adalah digital seperti itu. Terus kemudian temanya akan saya tentukan, yaitu temanya adalah liburan. Jadi liburannya itu terserah ya, mau tujuannya misalnya ke Bali, ke Bandung, ke Jogja, ya kemana saja ya, ke Papua, ke Lombok ya, bebas. Ataupun liburannya misalnya liburan saya itu nggak ke sebuah tempat wisata, tetapi liburan saya itu membaca buku di rumah misalnya. Boleh ya, jadi liburan menurut kalian itu yang seperti apa yang menurut kalian itu asik dan bisa menghilangkan kepenatan misalnya. Ya, liburan saya itu adalah melaksanakan atau melakukan kegiatan hobi saya, bercocok tanam di rumah misalnya. Boleh ya, jadi liburan itu nggak harus ke tempat wisata ya, tetapi boleh saja liburan itu di rumah sendiri atau kumpul dengan tetangga-tetangga di rumah gitu ya misalnya, atau hanya nongkrong-nongkrong di kafe ya, atau misalnya liburannya itu adalah memasak di rumah gitu, boleh saja ya. Jadi terserah bebas liburannya itu tentang apa, yang penting temanya liburan dan isinya itu senang-senang ya, jangan sampai liburan itu tidak membuat kalian senang seperti itu ya. Nah, nanti prosesnya yaitu tanggal 3 Juni ya, minggu depan kalian harus asistensi. Asistensinya adalah menceritakan bagaimana kontennya ya. Jadi kalian itu ingin membuat gambar yang seperti apa. Terus kemudian kalian juga sudah harus mengumpulkan gambar-gambarnya. Ya, kalian harus sudah mengumpulkan gambar-gambar yang akan ditempel-tempel nanti di tanggal 3 Juni. Ya, bahan-bahannya lah ya. Itu belum tersusun, nggak apa-apa, tetapi gambar-gambar yang akan dipakai untuk kolase itu sudah terkumpul bahan-bahannya ya. Jadi nanti di tanggal 10 Juni itu harus sudah tersusun kolasenya sesuai dengan
konsep kalian atau konten yang kalian gunakan tadi itu, dan harus dikumpulkan di tanggal 10. Jadi nanti tugasnya itu adalah membuat foto montase dengan teknik digital ya. Terus alirannya itu kalian, ini kan tadi ada 3 aliran ya. Ada 3 aliran ini kalian bisa pakai apa namanya? Kubisme, bisa pakai dadaisme atau surrealisme. Ya, jadi bebas. Nanti tanggal 3 silakan diasistensikan saya di hari Jumat ya, di hari Jumat silakan ditunjukkan ke saya bagaimana kontennya dan bahan-bahannya yang sudah terkumpul apa saja, seperti itu ya. Terus kemudian tanggal 10 Juni harus sudah tersusun dengan bagus ya, terus dikumpulkan gitu ya. Mengumpulkannya itu dalam bentuk digital ya, file ya, bentuk soft file bukan hard file. Ya, karena apa, ini tekniknya adalah kolase digital. Jadi pengumpulannya soft file saja ya. Ukurannya adalah ukuran 1:1 ya, square ya. Ukurannya 20 kali 20 cm. Begitu ya. Ya, itu saja dari saya. Semoga kalian paham. Jika ada yang belum bisa dipahami, bisa ditanyakan di kolom komentar di YouTube. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.